Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih penelusuran kasus dan keterangan yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan kronologi kasus dugaan pencurian, penggelapan, dan persekusi yang dilakukan oleh Bribka Bambang Permati bersama-sama dengan Indah Wahyu Widiawati. Dan modus-modusnya ini kejadiannya ya di wilayah Gabus itu kembali saya bacakan bahwa kejadian di Gabus itu, kronologi kejadian di Gabus, yaitu korban dihadang beberapa orang yang tegap-tegap, 3 orang lebih, 2 orang menghadapi saya, lainnya menunggu. Belakangan baru diketahui bahwa orang tersebut bernama adalah oknum polisi atas nama Bambang Permati alias Apin Ipin alias Bongret alias Buntung alias Bambang Permati. Saksi yang paling tahu saat itu atas Bambang Permati adalah saudara Mohit ya, Mojolawaran Gabus, dan saudara Tomo Karangwotan Genjik alias Sanuri Karangwotan Gunadi dan Rintiatun Gunadi, di mana kejadiannya adalah anak dan istri sah saya dirampas, dibawa kabur oleh Bambang dan Besut, tukang ojek ini Katan, dan keterangan Bambang sendiri bahwa selanjutnya istri dan anak saya ditaruh di rumah Sri Tomo Tambak Romo atau Dukun Tambak Romo. Keterangan sejari Genjik, Warsito, Suwawi, dan Genjik tadi Sanuri, dan beberapa waktu lebih dari 3 tahun disembunyikan berpindah-pindah atau dipindah-pindahkan ke beberapa tempat agar tidak dapat diketahui oleh pelapor persekusi. Perihal adanya pelaporan demi pelaporan, atas lanjutan perkara ini sudah kita laporkan ke Propam Polda Jawa Tengah dan Mabes Polri, dan waktu itu ditanggapi dengan datangnya Bapak Sahrul, Bapak Wigno, dan Bapak Kasturi yang mungkin dari Mabes Polri. Bahwa selama itu pelapor telah datang baik-baik di beberapa polsek, yaitu Polsek Winong, Gabus, dan Tambak Romo, mengatasnamakan diri sendiri bahwa telah menjadi korban persekusi, penculikan, penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi atas nama Bambang Permati, anaknya Dukun Cabul Sri Tomo Tambak Romo, dan perlakuan arogan anarkis lainnya berbentuk sara, bullying, penghinaan, kesewenang-wenangan. Lalu oknum polisi itu juga mengata-ngatai korban dengan kata seolah-olah, maaf, gila ya, kata-kata yang sangat tidak menyenangkan dan menghina, seolah-olah gila, yang berdasarkan data-data keterangan dan berkas yang saya sampaikan. Saya mengharapkan agar supaya ya para lembaga termasuk kepolisian dapat membantu permasalahan yang kami hadapi ini, karena saya sudah melaporkan kepada pihak yang berwajib namun terkesan diabaikan dan tidak ditanggapi baik oleh Polsek Winong, Polsek Gabus, Polsek Tambak Romo, Polsek Sukolilo, Polsek Kayan, dan Polresta Pati secara sinergis. Tetapi ini tetap akan saya laporkan kembali, tapi saya juga di lain pihak saya mengucapkan terima kasih karena mungkin hal itu masih panas-panasnya. Dalam hal ini berkaitan dengan persoalan hukum dan supremasi hukum di Indonesia, saya tidak sanggup atau tidak dianggap sah untuk melaporkan karena suatu hal. Maka berkenaan dengan beberapa keluhan yang saya sampaikan selaku pelapor, mohon agar melalui Ombudsman RI melanjutkan laporan tertulis saya ini menjadi prioritas penyelesaian oleh negara, agar dapat menindaklanjuti secepatnya dan memproses siapapun yang diduga terlibat sebagai otak, dalang, dan yang lainnya yang turut serta membantu peristiwa persekusi di Jalan Mojolawaran Gabus pada 11/11/2021 tersebut, dan memberi penyelesaian sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Ini juga sudah saya sampaikan bahwa berdasarkan keterangan intelijen dan penelitian lainnya, ini saya singkat, di wilayah Pati, dan keterangan dari tetangga BBPM membenarkan bahwa saudara BBPM itu sering melakukan pelanggaran hukum seperti itu, merusak rumah tangga orang dan membawa kabur anak istri sah saya pada malam hari dengan saksi-saksi yang jelas selama 2 tahun berjalan. Dan setelah
saya selaku korban melaporkan ke Polsek Tambak Romo secara lisan, namun di Polsek itu saya sama juga diperlakukan seperti itu dan disuruh pulang dan tidak dianggap oleh saudari Topik dan lainnya bahwa antara Polsek Winong dan Tambak Romo Gabus ada dugaan menutup perkara tersebut. Sampai sekarang belum ada kejelasan bahwa selama 8 tahun berturut-turut korban tidak mendapat pelayanan atas laporan tanggapan apalagi tindak lanjut, padahal sudah datang baik-baik ke sentra ya, dan juga melalui surat tertutup dan mohon agar perkara ini diungkap, motif kejadiannya, modusnya, dan bagaimana penanganannya. Hingga saat laporan ini kami sampaikan belum ada tanggapan di polsek terkait. Bahwa dugaan kuat di polsek ada permainan atau barter kasus settingan di Polsek Winong sendiri yang mengarahkan saya untuk menjadi tersangka. Di Polsek Gabus misalkan ada Warno dan Suwanti, di Polsek Tambak Romo ada Taufik dan Yoyo Martoyo, dan diduga mereka semua mengetahui dan sepakat untuk mempermainkan atau menutupi, mengabaikan laporan dan bukti-bukti baru berkaitan dengan Karsono atau Kakson. Saksi yang berkembang terlibat di dalam mulai ada perencanaan persekusi sampai dengan eksekusi, tidak ada yang mau bersaksi karena takut ada urusan dengan Jayu Setianto, Sujatmiko, Gimin, Sri Mulyani, Subianto, ya, Nggodo, Istianah Merdekawati, Murwati, Tahan Sunarti, ya, Jabir, ya, Hanafi, Sujo, Harno, Sobi, ya, Giman Sapi, Sudar, Warno, Pateno, Wanti, BPPM, dan Umi Kalsum. Bahwa resume dari tuntutan saya sebagai korban atas dampak kaburnya anak dan istri sah saya pada 10 Desember 2010 sampai dengan 1 April 2023 nanti, yaitu pada 2016 itu, atas perjanjian tertutup di Dinas Padi, IWW berkewajiban menunaikan hak selaku terlapor berupa uang makan dan insentif suami, hak pelapor berupa uang makan 800.000 per bulan, insentif 180.000 per bulan, terhitung selama 84 bulan, maka total 78.960.000 ditambah dengan denda perkara, yaitu adanya kesaksian, dan kewajiban tersebut wajib ditunaikan sebagai terhutang atau uang yang tertahan yang ditanggung oleh Dinas Pendidikan Tambak Romo sesuai keterangan IWW Seki Dinas Pendidikan Tambak Romo bahwa saudara Esa menganggur, tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan, sakit-sakitan, depresi, menderita gangguan pikiran, dan membutuhkan bantuan perawatan oleh keluarga atau istrinya sebagai satu-satunya penanggung. Menurut keterangan bahwa adalah sangat tidak etis, sangat melanggar moral kemanusiaan serta melanggar kepatutan seorang PNS meninggalkan pasangan atau suami sahnya yang dalam keadaan sakit-sakitan dan tidak bekerja, melanggar Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama dari kepolisian. Nanti kita akan rekonstruksi satu persatu sampai dengan ada kejelasan, dan atas kerjasama semua pihak kami sampaikan terima kasih, selamat